pagi anak-anak Miss, apa kabar hari ini? Miss harap kalian masih tetap dalam semangat dan kondisi yang sehat untuk mendengarkan penjelasan setiap hari Selasa dari Miss Pelajaran IPS. Hari ini 29 September 2020 kita akan lanjut pembelajaran IPS kita dari tema 2, subtema 2 tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau berbicara nih tentang mempertahankan kemerdekaan, artinya ada orang-orang yang ingin merebut atau ingin menguasai Indonesia. Nah, siapa mereka? Sekutu atau Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, atau dengan istilah kata lain mereka menolak untuk proklamasi kemerdekaan yang sudah kita proklamirkan ke seluruh wilayah Indonesia. Maka mereka berusaha kembali, ingin merebut kembali, dan tentunya hal tersebut ditolak oleh rakyat-rakyat Indonesia. Mereka rela berjuang untuk mempertahankan Indonesia dari penjajahan-penjajahan itu. Cukup bertahun-tahun, cukup berabad-abad dijajah oleh penjajah, dan pastinya rakyat Indonesia tidak mau lagi. Nah, ada dua bentuk upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama fisik. Melalui fisik dengan cara pertempuran peperangan dengan senjata. Ya, akhirnya ada tumpah, ada darah, ada tangis, ada kematian yang terjadi agar mempertahankan Indonesia ini agar tidak dijajah oleh penjajah itu lagi. Yang pertama, yang kedua adalah diplomasi. Apa itu diplomasi? Itu perundingan. Mereka berunding, face to face, berbicara, berkomunikasi, menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat dengan duduk baik, tidak lagi dengan menggunakan senjata atau fisik, tapi duduk berbicara untuk menyelesaikan setiap perbedaan-perbedaan dan mencari solusinya. Baik, mari kita dengar penjelasan dari Miss. Bagaimana dari wilayah-wilayah di Indonesia perjuangan secara fisik dan perjuangan secara diplomasi yang dilakukan oleh rakyat dan pemuda-pemuda, bahkan pejuang-pejuang Indonesia agar Indonesia tetap bertahan, agar Indonesia tetap merdeka menjadi negara yang berdaulat, daulat dengan rakyat Indonesia. Mari kita saksikan. Kita lanjut pembelajaran kita hari ini dari tema 2, subtema 2, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan bentuk pernyataan bahwa Indonesia telah merdeka. Namun, sekutu masih berupaya untuk menguasai beberapa kota besar di Indonesia. Sehingga baik pemerintah dan masyarakat Indonesia berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara. Satu, pertempuran. Dua, diplomasi atau perundingan. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan saat ini tidak lagi bersifat kedaerahan atau wilayah-wilayah saja yang dilindungi, tetapi sudah melainkan bersifat nasional, artinya memiliki semangat persatuan untuk mempertahankan Indonesia. Baik, kita akan bahas satu persatu bagaimana perjuangan fisik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang berada di wilayah-wilayah nasional Indonesia. Yang pertama adalah pertempuran Ambarawa, terjadi pada 12 sampai 15 Desember 1945. Pertempuran ini terjadi antara pasukan Indonesia dengan pasukan Inggris dan NICA atau biasa disebut dengan Netherlands Indies Civil Administration. Hal ini terjadi karena sekutu mengingkari perundingan damai. Setelah bertempur selama 4 hari, akhirnya Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu berhasil dibuat mundur. Maka dibuatlah monumen Palagan Ambarawa sebagai bentuk rasa perjuangan dari orang-orang yang ada di Ambarawa. Pertempuran selanjutnya adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Pertempuran terjadi antara pemuda Indonesia dengan tentara Jepang. Penyebab pertempurannya karena tawanan Jepang melarikan diri saat akan dipindahkan dari Cepering ke Bulu.
Nah, pembunuhan pun terjadi kepada seorang tokoh yaitu Dr. Karyadi yang dilakukan oleh tentara Jepang. Berikutnya adalah pertempuran 10 November. Pertempuran terjadi antara rakyat Surabaya dengan sekutu. Peristiwa tersebut terjadi pada 10 November 1945. Penyobekan bendera Belanda di Hotel Yamato membuat situasi Surabaya makin menegangkan. Pertempuran rakyat dengan tentara Inggris dimulai setelah penyobekan bendera Belanda. Peledakan mobil hingga menewaskan Brigadir Jenderal Malabi menjadi penyebab utama perang. Puncak pertempuran terjadi di Surabaya ketika Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945 yang meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Inggris dan menyerahkan diri dengan mengangkat senjata. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa berikutnya adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung 23 Maret 1946. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung. Pada saat itu, dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 jiwa penduduk Bandung membakar rumah mereka lalu meninggalkan kota Bandung menuju pegunungan di daerah selatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Maka dibentuklah Monumen Bandung Lautan Api. Bumi hangus kota Bandung dilakukan oleh ide dari Kolonel A.H. Nasution yang meminta rakyat segera meninggalkan kota Bandung dan membakar rumahnya. Dalam peristiwa tersebut gugur Muhammad Toha. Pertempuran berikutnya adalah pertempuran Medan Area 9 Oktober 1945. Pertempuran antara Laskar Pemuda melawan Sekutu dan Nika di Medan. Pemimpin perlawanan adalah Matang Sitepu. Pertempuran ini terjadi April 1946. Penyebab pertempuran ini karena tentara sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan sehingga penduduk tidak terima dan melakukan perlawanan. Pertempuran berikutnya adalah pertempuran Puputan Margarana. Puputan berarti perang habis-habisan atau berperang sampai titik darah penghabisan. Puputan Margarana terjadi di Desa Marga, Bali 20 November 1946. Pertempuran melawan Nika tersebut menyebabkan I Gusti Ngurah Rai gugur bersama 96 pasukannya. Nah, sekarang kita lanjut dengan perjuangan diplomasi atau perundingan. Ada perjanjian Linggajati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-Royen, dan konferensi Meja Bundar. Perundingan Linggarjati. Perundingan ini dilangsungkan pada 10 November 1946 di Linggarjati, Jawa Barat. Penandatanganan perjanjian Linggarjati yang dilakukan di Istana Merdeka pada 15 November 1946 diwakili oleh Sultan Syahrir dan Profesor Willem. Dari hasil perundingan Linggarjati tersebut terdapat hasil kesepakatan. Yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura secara de facto atau fakta. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Wilhelmina. Perundingan yang berikutnya adalah perundingan Renville. Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau biasa disingkat dengan KTN pada 25 Agustus 1947. KTN bertugas untuk
menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia secara damai. Perundingan ini dilakukan di atas kapal Amerika bernama US Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, dan ditandatangani pada 17 Januari 1948. Berikut hasil perundingan Renville. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Perundingan yang berikutnya adalah Perundingan Roem-Royen. Perundingan Roem-Royen diambil dari nama ketua yang mewakili masing-masing negara yang berunding, yaitu Mr. Muhammad Roem dari Indonesia dan Dr. J.J. van Royen dari Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada 7 Mei 1949. Hasil dari perundingan Roem-Royen, yang pertama, Indonesia menghentikan perang gerilya. Yang kedua, Belanda menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Keempat, kedua negara turut serta dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat. Perundingan yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dan mencapai kesepakatan pada 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar: 1. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS. 2. Penyelesaian Irian Barat akan ditunda selama 1 tahun. Ketiga, Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Keempat, Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak 1942. Nah, itu dia penjelasan bagaimana para pejuang-pejuang Indonesia mempertahankan Indonesia dari penjajahan melalui bentuk secara fisik dan diplomasi. Semoga dengan penjelasan ini tadi kita semakin bersemangat untuk juga sebagai generasi muda mempertahankan Indonesia dari serangan penjajah-penjajah saat ini dengan cara belajar keras dan terus untuk rajin belajar dan terus mencintai Indonesia dengan bentuk-bentuk menghormati satu sama yang lain. Oke, yuk sekarang kita belajar. Kita ambil buku catatanmu. Kamu catat semua yang sudah Miss jelaskan, catatan-catatan dari modul, kamu pindahkan ke buku catatan IPS-mu. Dan setelah selesai, kamu ambil buku PBTB. Ya, PBTB di modul sudah Miss jelaskan ada latihan, ada 2 latihan. Kamu kerjakan latihan tersebut. Setelah selesai, kamu fotokan ke Miss, lalu kirim ke WA Miss. Jangan lama-lama, Miss harap dikirim tepat waktu. Tepat waktu penilaiannya bagus. Kalaupun kamu benar semua tapi kirimnya 2 minggu lalu, 2 minggu yang akan datang, nilainya pastinya akan berkurang karena dia tidak disiplin dalam pengiriman tugas secara tepat waktu. Dan tugas untuk praktek IPS yang tentang negara-negara ASEAN, Miss juga masih tunggu loh. Dari 6A, 6B, 6C masih ada beberapa temanmu yang belum mengirim. Miss tunggu. Kirimkan videomu, hafalkan lagu tersebut, dan kirimkan ke WA Miss. Oke? Selamat mengerjakan, selamat belajar. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.